Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Nur Irwansyah MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia Korespondensi. Kami kelompok 13 izin mempresentasikan materi tentang penyusunan notula. Sebelum untuk memulai, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Tegar Ananda Pradana, saya sendiri, dan Yunita Aflobun. A. Pengertian notula. Notula juga sering disebut dengan notulen. Secara teknis, notula adalah catatan singkat tentang isi percakapan selama rapat maupun sidang. Catatan tersebut berisikan hal-hal seperti topik pembahasan hingga putusan akhir rapat atau sidang. Notula bersifat resmi yang mencakup apa, siapa, bagaimana, hingga hasil sebuah rapat atau sidang. Bisa diartikan jika notula adalah hasil satu pembicaraan selama sidang atau rapat dalam bentuk tulisan rapi. Pencatat notula disebut notulis yang dituntut cepat dan terampil menilai isi pembicaraan dan mencatatnya. Notulis harus bisa memilih tiap pembicaraan selama rapat yang semestinya ditulis dalam notula. Pembicaraan selama rapat harus diringkas tanpa mengurangi esensi isi rapat serta mudah dipahami. Umumnya, acara yang memerlukan notula sifatnya lebih mengarah ke resmi. Misalnya, persidangan, rapat, diskusi umum, seminar, dan sejenisnya. Adanya catatan ini sangat diperlukan sebagai bahan evaluasi. Tim rapat bisa menggunakan notula sebagai alat peninjau keputusan maupun mengambil tindakan. Fungsi notula. Alat dokumentasi. Sebuah pertemuan memerlukan dokumentasi untuk berbagai kebutuhan. Selain foto, notula yang merupakan catatan rapat ini sangat bermanfaat sebagai dokumentasi. 2. Media pengukur kesuksesan rapat. Isi notula rapat dapat dijadikan acuan dalam menentukan apakah rapat berjalan sukses atau sebaliknya. 3. Peninjau hasil keputusan. Sebuah rapat pasti harus menghasilkan keputusan. Hasil keputusan bisa dilihat oleh peserta meeting dari adanya notula. 4. Sumber informasi bagi yang tidak hadir rapat. Adanya notula sangat berarti untuk peserta yang absen rapat. Walaupun tidak hadir, peserta tetap bisa tahu isi rapat dari notula. Yang kelima, pedoman untuk next meeting. Selanjutnya, notula adalah pedoman jika akan mengadakan rapat kembali. Catatan isi rapat sebelumnya bisa dilihat kembali, dan perbaikan serta tindak lanjut bisa diputuskan. B. Prosedur penyusunan notula. Hal-hal yang perlu dicermati dalam menulis notula antara lain: pertama, judul rapat sekaligus menjadi judul notula. Yang kedua, tempat pelaksanaan rapat. Yang ketiga, waktu pelaksanaan rapat seperti hari, tanggal, dan jam. Keempat, peserta rapat. Kelima, pemimpin rapat. Keenam, acara rapat. Yang terakhir, jalannya rapat. Prosedur dan cara meringkas. Meringkas adalah mengungkapkan kembali atau memproduksi ide seseorang tanpa menyiapkan dari maksud orang yang mengutarakannya. Perlu ditambahkan di sini, ide yang diproduksi harus dalam bentuk ringkas, singkat, dan padat. Caranya ialah mengambil bagian-bagian terpenting yang berisi ide atau gagasan seseorang dalam naskah atau ucapannya. Bagian yang kurang penting atau tidak penting sama sekali tidak boleh dimasukkan ke dalam ringkasan. Jadi semua ringkasan hanya berisi kata-kata penting atau kata-kata kunci, yaitu kata-kata yang menggambarkan amanat penulis atau pembicara. Setelah berhasil membuat ringkasan,
masih ada hal penting yang perlu dilakukan oleh pembuat ringkasan, yaitu memastikan bahwa ringkasan tidak menyimpan dari pokok pikiran penulis atau pembicara. Caranya tentu dengan membandingkan hasil ringkasan dengan naskah atau dengan rekaman tape recorder yang lazim dipakai sebagai alat bantu dalam proses pembuatan notula. Istilah teknis dalam penyelenggaraan rapat. Setelah peserta rapat berkumpul, maka rapat dibuka oleh pembawa acara rapat atau MC dengan ucapan terima kasih atas kehadiran peserta rapat dan sekaligus membacakan susunan acara rapat dan tata tertib selama rapat berlangsung. Setelah itu, pembawa acara menyerahkan rapat pada pemimpin rapat. Menjadi pemimpin rapat tidak semudah yang dibayangkan, di mana pemimpin harus mampu mendorong dan menciptakan partisipasi aktif anggota, bertanggung jawab atas rapat yang diadakan, dan pimpinan tidak boleh mendominasi pembicara dalam rapat demi tercapainya tujuan rapat. Tipe-tipe pemimpin rapat. Pemimpin rapat merupakan salah satu penentu keberhasilan suatu rapat. Dapat dibayangkan, jika suatu rapat dipimpin oleh orang tidak punya kemampuan komunikasi yang baik, pastilah rapat akan berjalan ricuh. Seorang pemimpin harus memiliki kemampuan dalam mengatur jalannya rapat. Untuk mengatur rapat agar berjalan efektif, si pemimpin harus memiliki keterampilan komunikasi yang baik. Selain itu, pemimpin juga harus memiliki wibawa dalam mengatur rapat. Tiap pemimpin rapat memiliki sifat dan tipe yang berbeda pada saat rapat. Namun secara garis besar, tipe-tipe pemimpin rapat dapat dilihat sebagai berikut. Yang pertama, tipe otoriter. Tipe otoriter adalah orang yang memimpin rapat dengan sikap tangan besi. Maksudnya, pemimpin dengan tipe ini merasa bahwa ialah orang yang paling mengetahui permasalahan yang sedang dihadapi. Yang kedua, tipe demokratis. Tipe ini merupakan idaman bagi peserta rapat yang memberikan kebebasan bagi anggota rapat untuk memberikan pendapatnya masing-masing. Yang ketiga, tipe laissez-faire. Berbanding terbalik dengan kedua tipe di atas, tipe ini membiarkan peserta rapat untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Pemimpin dengan tipe ini acuh tak acuh terhadap rapat yang sedang dilaksanakan. Teknik mengajukan pendapat. Pada dasarnya ada 4 teknik bertanya. Yang pertama, pertanyaan langsung atau direct question, yaitu pertanyaan yang ditunjukkan langsung pada seorang peserta rapat. Pertanyaan ini dapat ditujukan bila pemimpin mengetahui bahwa orang yang ditunjuk dapat menjawab pertanyaan tersebut. 2. Pertanyaan tidak langsung atau overhand question, yaitu pertanyaan yang ditujukan kepada semua peserta di mana pemimpin menebar pandangan ke segala penjuru. 3. Pertanyaan mengembalikan atau reverse question, pertanyaan yang ditujukan kepada seorang peserta yang mengajukan pertanyaan tersebut. 4. Pertanyaan dilemparkan atau relay question, pertanyaan yang diajukan kepada seorang atau sekelompok orang di mana pemimpin mengharapkan jawaban dari pertanyaan yang telah diajukan sebelumnya. Salah satu tugas sekretaris adalah mendampingi bos atau atasan yang mengadakan perundingan dengan mitra bisnisnya. Kesepakatan yang dicapai dalam suatu perundingan perlu dicatat oleh sekretaris. Butir-butir kesepakatan itu dibacakan oleh sekretaris pada akhir perundingan. Kedua pejabat yang berunding perlu membutuhkan parafnya pada naskah yang dibuat oleh sekretaris sebagai tanda bukti persetujuannya. Selanjutnya, sekretaris akan mengetik rapi isi kesepakatan tersebut dengan memakai judul pokok-pokok persetujuan. Setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak, pokok-pokok persetujuan itu dibagi dua, dan kedua mempunyai kekuatan hukum yang sama. Jadi, pokok-pokok persetujuan ini dapat disamakan dengan notula atau risalah. Kesimpulan, notulen atau notula adalah catatan singkat mengenai jalannya persidangan atau rapat serta hal yang dibicarakan dan diputuskan di dalamnya. Notulen adalah catatan resmi suatu rapat atau sidang berisikan siapa, apa, bagaimana, dan hasil dari suatu yang dirapatkan atau disidangkan. Notulen juga bisa diartikan sebagai hasil suatu pembicaraan rapat yang telah ditulis dengan rapi.
Notulen memiliki fungsi, salah satunya adalah bukti tertulis, berlangsung rapat atau sidang. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.